Baik, puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum saya membagikan sedikit kenikmatan saya dalam pembacaan Alkitab saya, mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau adalah Kristus yang datang ke bumi. Engkau mengalami satu proses. Engkau mati, Engkau bangkit. Engkau menjadi Roh Kudus, Roh pemberi hidup yang kekal. Hari ini Bapa, Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur dan saya pribadi bersyukur bahwa Engkau tinggal di dalam diri saya. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau menjadi segala-galanya bagi saya. Engkau menjadi kenikmatan, kepuasan, bahkan sukacita dan sejahtera saya maupun setiap orang, maupun semua orang. Terima kasih Bapa, di dalam namamu ku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau sedikit berbagi di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 51. Nah, di dalam ayat 25 sampai 51 ini membicarakan tentang roti hidup, ya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih sudah pernah membaca dan tidak asing lagi mendengar. Ya, kita tahu ya, di dalam satu perikop ini membicarakan bahwa Kristus mengklaim, Kristus mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Kalau bisa dibilang roti hayat, roti yang penuh dengan kehidupan, bahkan dialah kehidupan, dialah hayat itu sendiri. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 51, saya mengambil satu ayat ini, dikatakan di sana, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya Tuhan mengatakan bahwa roti kehidupan ini turun dari surga, bukan dari bumi, tapi dari surga, dari Bapa, dari Allah itu sendiri. Bahkan dikatakan dia adalah roti itu, dikatakan ya, bahwa roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, daging Kristus, ya. Syukur pada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa roti surga yang kita tahu di dalam perjanjian lama di kitab Keluaran maupun kitab Bilangan, ya, yang kita tahu di sana umat Allah mereka memakan roti selama 40 tahun lamanya di padang gurun, ya, yaitu mana surgawi, ya, roti yang turun dari surga yang mereka nikmati untuk kehidupan mereka selama mereka berada di padang gurun. Nah, di dalam perjanjian baru kali ini saya sedikit membahas, atau dengan kenikmatan saya bisa katakan di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 51 ini bagus sekali menceritakan bahwa Tuhan dia mengatakan dirinya benar-benar adalah roti. Ada satu ayat juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan di sana bahwa akulah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan benar-benar dia membawa hidup, dia memberikan hidup kepada banyak orang. Ya, hari ini mungkin banyak orang sudah mengetahui hal ini tetapi belum melakukan. Mungkin sudah melakukan tetapi masih kurang, atau mungkin salah melakukan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, inilah kenikmatan saya bisa membagikan kepada kita hari ini, bahwa roti yang Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui juga di dalam kitab Injil beberapa kali, ya, dikatakan di sana dalam perjamuan malamnya Tuhan mengatakan bahwa inilah tubuhku, ambillah makanlah. Inilah darahku, darah perjanjian yang dilambangkan oleh cawan dan roti itu. Ya, cawan adalah darah Tuhan, minumlah kamu sekalian. Peringatlah, perbuatlah ini sampai Tuhan datang kali kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin buat saya kenikmatan saya bahwa betul-betul Tuhan adalah makanan kita. Tuhan juga kalau bisa dibilang minuman napas hidup kita, bahkan segala sesuatu kita. Tetapi fokus saya di sini adalah Tuhan adalah roti hayat, roti surgawi, roti yang turun dari Allah, yang adalah diri Allah sendiri untuk kami nikmati, ya. Seperti saya bisa bilang satu ilustrasi, kalau ada makanan, ya, di depan meja, ya, atau di atas meja untuk kita nikmati, apakah kita hanya meriset, apakah kita hanya meneliti, wah ini misalnya nasi padang, ya kan, atau saya bisa bilang roti donat deh, roti donat, karena ini berbicara tentang roti.
lalu dimakanlah, mau dimakan ya, lalu dia teliti, dia riset, oh ini donatnya warna-warni ya, ini nih rotinya bundar, ada pohon di, apakah hanya cukup sampai di sana? Banyak orang mungkin hari ini meneliti, banyak orang mungkin hari ini meriset, banyak orang hanya mengenal secara luaran, tetapi yang paling luar biasa dan paling uh, sungguh luar biasa adalah kita mengambil roti itu untuk dinikmati, untuk dimakan. Kenapa? Karena roti yang adalah diri Tuhan, ya kan, untuk kita nikmati, bukan untuk kita teliti, bukan untuk kita kenali saja, tetapi untuk kita alami. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Ya, hari ini juga bahwa Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke 63 kalau tidak salah, dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Artinya perkataan firman Allah yang adalah diri Allah, yang adalah roti surgawi, adalah kenikmatan bagi banyak orang, ya kan, bisa kita nikmati. Bagaimana kita nikmati? Kita datang kepada firman Allah, kita menikmati firman-Nya. Kita ambil satu ayat, kita di hadapan Tuhan berdoa, kita betul-betul dengan sungguh-sungguh terbuka, kita minta Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pengertian, pemahaman untuk saya mengerti bahwa firman ini adalah diri Tuhan, adalah perkataan Tuhan untuk saya nikmati. Bahkan teringat juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ini sebenarnya membicarakan pribadi Tuhan yang memberikan kepuasan, memberikan kenikmatan, memberikan kekenyangan kepada orang-orang, bahkan dunia ini adalah orang-orang yang ada di dalam bumi ini, siapapun dia. Tuhan tidak membatasi hanya orang A, orang B, atau golongan A, golongan, tidak ada. Tuhan memberikan dirinya untuk semua orang, untuk bisa apa? Menikmati dia, supaya apa? Dia bisa hidup tinggal di dalam orang itu. Hari ini saya pribadi bersyukur saya bisa menikmati Tuhan sebagai roti yang turun dari surga, sebagaimana surgawi yang memuaskan diri saya, yang memberikan kekuatan, tenaga, energi untuk saya bisa bekerja, untuk saya bisa beraktivitas, terlebih lagi untuk saya bisa hidup dan bisa mengasihi dia, cinta dia, dan hidup untuk kemuliaannya. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudari di luar sana, jangan sampai kita salah makan. Seperti sedikit cerita di Kejadian, ya kan, karena manusia salah makan, upah salah makan adalah dosa. Manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, harusnya mereka makan buah kehidupannya adalah hayat, adalah perkataan, adalah diri Tuhan, ya kan, yang adalah untuk kita nikmati. Hari ini semoga bagaimana cara menikmati Tuhan, datang kepada firman, ambil satu ayat, doa, mungkin belajar, teliti, nikmati di sana dengan cara-cara, metode-metode yang kita punya secara pribadi. Kita minta Tuhan, kenyangkanlah kami dengan firman-Mu, duduki, resapi, penuhi, jenuhi setiap pelosok diriku, supaya saya betul-betul hidup oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Terima kasih, itu sekian dari saya. Semoga firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 51 ini tentang roti yang turun dari surga, roti hayat, memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Sekian.